Om Swastiastu. Perkenalkan saya Nurul Aniswati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Bangsa Program Pendidikan Konseling. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi ketiga, yaitu layanan bimbingan pastoral di kelas 8. Selamat menyaksikan. Pada asalnya Pangenjali Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mulai pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ada yang mau memimpin doa pada hari ini? Ya, silakan Agung. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agung. Silakan duduk kembali ke tempat duduk. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kondisi kurang bagus ya akhir-akhir ini. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya. Semua hadir? Ya. Yakin semua hadir? Hadir. Ya, kalau begitu bagus sekali kalau semua hadir pada hari ini ya anak-anaknya. Nah, kegiatan layanan yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu kegiatan layanan bimbingan pastoral pada bidang belajar dengan topik disiplin belajar. Nah, adapun tujuan layanan kegiatan pada hari ini yaitu untuk agar anak-anak itu mampu mengembangkan disiplin belajar dalam sehari-hari. Jadi anak-anak setidaknya mampu nanti menjelaskan apa itu disiplin belajar, kemudian mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk disiplin belajar itu seperti apa, kemudian mampu meningkatkan disiplin belajar dan mendapatkan manfaat atau menemukan manfaat dari disiplin belajar yang kalian dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak itu apa disiplin belajar? Ada yang tahu? Ya, silakan Sinta. Disiplin belajar adalah suatu kesediaan untuk mematuhi peraturan selama proses belajar sehingga terjadi kenyamanan guru yang bermanfaat. Ya, bagus sekali pendapat dari Sinta. Itu suatu kesediaan seseorang untuk mematuhi peraturan. Ada lagi yang ingin? Ya, silakan William. Disiplin belajar adalah mematuhi segala peraturan dalam belajar. Dalam artian kita tuh harus disiplin belajar, karena belajar itu adalah kewajiban dari seseorang siswa. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Sinta dan William. Ya, cukup ya. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu nanti kita akan melaksanakan pada tahap peralihan, kita akan melaksanakan SBT, kemudian nanti pada tahap inti Ibu akan menampilkan video sebagai pemateri kegiatan pembelajaran tentang disiplin belajar. Kemudian juga nanti Ibu akan menyajikan PowerPoint berupa materi dari disiplin belajar seperti itu. Dan terakhir kalian nanti pada tahap penutup, sebelum tahap penutup kalian juga nanti akan membentuk kelompok dan juga mengerjakan tugas pada lembar kerja peserta didik seperti itu. Dan yang terakhir nanti pada tahap penutup anak-anak akan merangkum kegiatan proses dan hasil kegiatan layanan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Sudah cukup jelas langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini? Ya. Bisa kita mulai atau beralih ke tahap peralihan? Bisa, baik. Selanjutnya kita akan ke tahap peralihan, yaitu kita melaksanakan ice breaking sebentar ya. Jadi tujuan dari ice breaking ini anak-anak dapat menyeimbangkan antara semangatnya pada pagi
hari ini. Seperti itu. Jadi dengan ice breaking kalian bisa lebih semangat. Itu juga bisa mengetahui konsentrasi anak-anak apakah sudah ada di sekolah atau masih kemana-mana konsentrasinya. Seperti itu ya. Bisa kita mulai? Ya. Jadi untuk ice breaking pada hari ini itu cukup sangat sederhana ya. Jadi kalau ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan sekali. Kalau ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kemudian kalau ibu bilang selamat sore, kalian tepuk tangan 3 kali ya. 1, 2, 3. Kemudian kalau ibu bilang selamat malam, kalian tidak tepuk tangan. Sudah paham? Bisa dimulai? Bisa. Ya. Ayo kita mulai ice breaking pada hari ini. Selamat sore. Selamat pagi. Malam. Ulangi lagi karena ada yang belum konsentrasi. Selamat siang. Ada juga masih. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, tepuk tangan sudah. Jadi anak-anak sudah ibu lihat sudah bisa berkonsentrasi mengikuti kegiatan layanan bimbingan Kasika pada hari ini. Sudah siap ke tahap inti? Ya, jadi nanti mungkin kurang lebih 45 menit ke depan ibu akan mengajak anak-anak mengikuti kegiatan ini ya. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan video tentang disiplin belajar sebagai pemantik kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak silakan cermati nanti video tersebut. Nanti ibu akan tanya anak-anak untuk menganalisis video tersebut. Ya, bisa dipahami? Bisa. Mari kita simak videonya. Jam berapa sih? Aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, punya lupa. Udah terlambat, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kamu, kalau dia nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan.
juga udah aku bawa, tapi temanku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Disiplin belajar yang sudah Ibu tampilkan, ada yang ingin berpendapat atau menganalisis video tersebut? Ada yang ingin berpendapat tentang video tersebut? Ya, silakan. Geis. Kita harus menaati aturan yang ada di sekolah. Ya, bagus sekali pendapat dari Geis. Tepuk tangan untuk Geis. Selanjutnya ada lagi yang ingin berpendapat? Menurut pendapat saya, disiplin dalam melaksanakan sesuatu dapat merubah sesuatu dalam memperkasakan. Nah, bagus sekali pendapat dari Agung. Tepuk tangan untuk Agung. Jadi dapat kita simpulkan dalam video tersebut bahwa apapun atau segala sesuatu yang ada peraturannya patut atau wajib kita patuhi dan tidak dilanggar. Apabila dilanggar maka akan mendapatkan apa? Sanksi, sebuah hukuman seperti itu. Ya. Jadi ada nggak yang seperti di video tadi? Kesehariannya ada yang seperti itu? Walaupun tidak ada yang mau mengaku, Ibu pasti yakin ada yang seperti itu di antara kalian. Ya. Nah, jadi tidak baik seperti itu ya anak-anak ya. Jadi silakan kalian dari sebelum sekolah dari malam hari itu sudah seharusnya mempersiapkan diri, mulai dari buku, kemudian pakaian, sehingga pada pagi hari kalian lebih cepat untuk bergegas ke sekolah seperti itu. Ya, sudah paham sampai di sana? Ya. Nah, jadi dalam disiplin ini Ibu dapat analogikan dengan bebek. Tahu nggak kenapa bebek? Kalian tahu bebek kan? Pernah lihat bebek kan kalau nyebrang? Apa yang dia miliki? Kenapa? Apa yang dia miliki? Disiplin. Ya. Jadi Ibu ibaratkan atau Ibu bandingkan bahwa bebek itu memiliki rasa disiplin, sikap disiplin. Ya, memiliki sikap disiplin. Ada yang tahu nggak kenapa bebek itu bisa disiplin? Jadi, menurut saya mengapa bebek itu disiplin karena hidup penuh toleransi, membudayakan anti. Ya, bagus sekali pendapat dari Sulasari. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Karena bebek itu dapat konsisten dalam pendirian dan hidup kelompok dan saling setia dalam kebersamaan. Ya, bagus sekali pendapat dari teman-teman kalian tentang bebek, bahwasannya bebek itu memiliki rasa sikap disiplin yang bagus. Jadi dia bisa membudayakan antre, kemudian dia juga kompak dan saling setia dengan temannya. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang dapat. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint menyajikan materi tentang disiplin belajar. Jadi pada hari ini Ibu akan menyajikan materi terkait dengan disiplin belajar. Nah, tadi kan sudah di awal sudah dijelaskan sama teman-teman kalian pasti yang dimaksud disiplin belajar. Jadi di bagian sudah dijelaskan oleh Miriam dan juga Sinta. Nah, lanjutkan lagi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin belajar itu adalah sikap siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, ketertiban, kesetiaan, dan keteraturan ya di dalamnya, sehingga memperoleh suatu perubahan perilaku yang mencakup perubahan dalam perubahan berpikir, kemudian juga dalam sikap dan tindakan yang sesuai dengan standar sosial seperti itu. Dapat dipahami? Dapat dilanjutkan ya. Nah, ada pun unsur-unsur dalam disiplin belajar itu. Jadi ada peraturan, sudah pasti dalam disiplin belajar itu sudah pasti ada peraturan. Nah,
udah pulang tanpa tahu apa. Jadi perlu banget anak-anak mengikuti konsentrasi sehingga harus disiplin. Kalau anak-anak datang lebih awal, anak-anak juga akan mampu untuk berkonsentrasi. Apabila anak-anak cepat-cepatan datang ke sekolah, pasti konsentrasi itu tidak akan bagus. Percaya nggak? Nah, kemudian ada ketertiban diri saat belajar di kelas. Jadi ketertiban itu sangat penting. Pada saat anak-anak belajar kelas, tidak boleh bermain HP, tidak boleh berdiskusi dengan teman kecuali sudah disuruh oleh guru. Wah, tentunya dalam hal apapun pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi ada faktor dari dalam diri maupun dari luar diri. Tentunya yang dari dalam diri itu harus kalian tumbuhkan minat dan motivasi kalian. Apakah hari ini kalian sudah termotivasi untuk belajar di sekolah ini? Nah, ya, semoga benar apa yang kalian katakan ya, sudah datang ke sekolah dengan penuh motivasi. Nah, kemudian juga sangat penting itu adalah penglihatan, pendengaran, kemudian kesehatan kalian itu juga sangat menunjang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dan seterusnya. Kalau anak-anak tidak sehat, maka juga akan sulit untuk berkonsentrasi dan juga pasti akan menjadi buyar sehingga tidak disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ada faktor yang berasal dari luar diri siswa. Ini banyak ya, faktor lingkungan, keadaan tempat kalian belajar, kemudian waktu yang diberikan, kemudian juga ada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan teman-teman terutama di kelas ini juga sangat berpengaruh terhadap proses atau yang menunjang pembelajaran kalian sampai berhasil atau tidak. Ada pertanyaan anak-anak? Baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, upaya meningkatkan disiplin belajar. Yang pertama, membiasakan hidup yang teratur. Jadi, seperti yang dibilang tadi, anak-anak itu harus teratur dalam mengelola diri. Ya, jadi dari pagi itu kalian sudah harus siap, entah dari buku, seragam, dan sebagainya. Nah, jadi Ibu berdasarkan hasil observasi dan juga yang Ibu ketahui di kelas ini kan ada yang jarang sekolah, merasa kurang nyaman dengan teman-teman di kelasnya, kemudian juga sering tidak melakukan koordinasi ke sekolah sehingga ditulis apa tanpa keterangan, tidak ada berita ke sekolah. Itu banyak yang ditemukan di kelas ini. Jadi mohon anak-anak agar dapat mengatur atau membiasakan diri itu untuk selalu seperti memaksakan diri lebih awal. Jadi apapun kendala-kendala yang kalian alami di rumah maupun di sekolah itu dapat kalian sampaikan di sekolah, bisa di rumah juga bisa ya, dengan guru maupun dengan teman atau dengan orang tua. Jadi anak-anak tidak akan terkendala atau nantinya akan pasti lebih rajin untuk sekolah. Kemudian mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Ada yang suka menunda tugas di sini? Ada? Ada. Siapa yang sudah menunda tugas di sini atau yang sering tidak tidak mengumpulkan tugas atau mengumpulkan tugas? Ada ya. Kita ada yang seperti itu. Nah, jadi tidak boleh seperti itu lagi ya Kak ya. Dan untuk yang lainnya juga tidak boleh sehingga nantinya kalian dapat mengumpulkan atau mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu. Karena tidak ada lagi tugas-tugas yang menumpuk. Sangat disiplin belajar. Ada yang mau berpendapat tentang disiplin belajar? Ada yang mau berpendapat? Boleh, Sinta? Mengajarkan pengendalian diri pada siswa untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, bagus sekali pendapat dari Sinta. Ada lagi yang ingin berpendapat apa itu manfaat disiplin di belajar? Biasakan diri bisa lebih teratur dalam mengerjakan tugas. Disiplin itu sangat penting bagi kehidupan kita dan masa depan. Ya, bagus sekali pendapat dari Puspa dan Sinta. Jadi benar, manfaat dari disiplin belajar itu adalah untuk
pengendalian diri terhadap diri sendiri, kemudian juga mampu untuk bersikap teratur dalam disiplin belajar. Ya. Nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali. Oh ya, Ibu ada satu kata-kata. Jadi pendidikan itu mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis. Ada yang mau berpendapat nggak? Apa maksudnya? Ya silakan Sinta. Pendidikan hanya pada prosesnya saja yang rumit dan susah, namun akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Ya bagus sekali pendapat dari Sinta. Tepuk tangan untuk Sinta. Nah, pendidikan itu mungkin dalam prosesnya itu rumit, mungkin melelahkan, mungkin juga kalian dalam belajar juga pernah mengeluh, pernah kecewa, mungkin juga pernah ingin memiliki rasa bersaing sendiri tapi sulit untuk menentukan. Jadi banyak hal yang mungkin prosesnya juga lumayan rumit, lumayan melelahkan. Jadi Ibu yakin pada diri kalian, masing-masing pada diri kalian itu berproses sudah dengan baik, sudah menjadi diri sendiri yang lebih baik di dalam belajar. Nah, jadi jangan pernah lelah atau jangan pernah menyerah untuk berproses ya, karena Ibu yakin masa depan kalian itu masih panjang, pasti lebih baik dari Ibu maupun Bapak Ibu yang lain. Nah, Ibu yakin kalian ini generasi milenial yang pastinya lebih cemerlang nanti masa depannya seperti itu ya. Nah, jadi Ibu lanjutkan untuk sekarang kita sesi diskusi. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyimpulkan terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Ada yang ingin menyimpulkan terkait materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Menurut saya disiplin sangat penting untuk keberhasilan saat belajar. Ya bagus sekali pendapat dari Dio tentang merangkum disiplin belajar pada hari ini. Mungkin sekarang ke Dio. Karena itu merupakan suatu penghargaan ya bagi teman-teman kalian yang sudah mau atau meluangkan waktunya atau ada dalam kesadarannya sendiri untuk menyampaikan suatu pendapat. Nah, apabila tidak ada pertanyaan dan juga sudah dirangkum, maka Ibu akan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ya. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya pada kegiatan ini Ibu memakai teknik ya. Jadi ada namanya teknik latihan asertif. Pernah dengar nggak latihan asertif itu seperti apa? Pernah? Belum pernah dengar ya. Jadi teknik latihan asertif itu adalah kemampuan kalian untuk menyampaikan suatu pendapat, seperti contohnya dari teman-teman kalian. Jadi mereka mampu menyampaikan pendapat berdasarkan pikiran, berdasarkan hati yang mereka ketahui, berdasarkan pengetahuan yang mereka ketahui. Jadi dalam teknik latihan asertif itu kalian nantinya akan berlatih atau mampu untuk menyampaikan pendapat kalian, mulai dari pendapat kalian positif maupun negatif. Contoh ya, di sini kan banyak yang nggak ya lumayan ya jarang ke sekolah, ada yang kurang nyaman ke sekolah, kemudian ada yang sering alfa. Nah jadi anak-anak misalkan yang sering alfa, dia mampu mengungkapkan apa sih sebenarnya kendalanya dia kok sering alfa ke sekolah, kok sering alfa, kemudian juga jarang ke sekolah seperti itu. Jadi harus disampaikan apa pendapatnya, apa hasil pemikirannya dia. Misalkan seperti ini, saya jarang sekolah karena saya tidak suka dengan teman guru saya. Itu contohnya. Jadi kalian harus bisa atau kalian harus berani untuk latihan asertif atau menyampaikan pendapat kalian ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalian harus mampu menyampaikan pendapat kalian, perasaan yang suka maupun tidak suka, negatif atau positif. Nantinya akan juga berpengaruh pada kalian. Jadi kalian itu mampu mengutarakan isi hati kalian, isi pemikiran kalian, sehingga tidak ada lagi nanti yang alfa yang merasa kurang nyaman di dalam kelas maupun ke sekolah
Nah, karena anak-anak sudah paham tentang teknik latihan asertif, ada yang ingin memberikan satu contoh tentang latihan asertif? Saya mampu melakukan teknik asertif, yaitu saya berani menyampaikan pendapat di depan umum. Menurut saya jarang sekolah karena saya merasa terganggu atau merasa tidak nyaman kepada teman di sekolah saya. Ya, bagus sekali pendapat dari teman-teman kalian mengenai contoh dari perilaku asertif. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ibu harapkan kalian membentuk menjadi 5 orang. Ya, masing-masing kelompok 5 orang. Silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nah, jadi semua udah dapat kelompok, satu kelompok 5 orang ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya ya, LKPD-nya. Silakan bisa langsung dikerjakan ya. Jadi nanti dikerjakan kelas nama kelompok, nama anggota kelompok. Nanti nama kelompoknya dibuat ya sesuai dengan kesepakatan kalian. Mau nama kelompoknya itu apa? Kemudian nanti silakan dijawab di halaman 2. Ya, yang halaman 2 nanti dijawab ya 1 sampai nomor 7. Nanti untuk yang nomor 8 itu setelah kalian presentasi baru dibuat ya setelah kesimpulan. Silakan bisa langsung dikerjakan. Untuk waktunya ibu berikan waktu 10 menit ya. Setelah itu kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok.
perkasa, kita sudah menjawab lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh Bu Guru. Jawabannya sudah kita jelaskan bersama. Satu adalah coba sebutkan satu contoh disiplin dalam belajar. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi. 2. Silakan Anda menjelaskan pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar adalah sikap siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang baik. Coba rumuskan unsur-unsur disiplin belajar. Ada 4. Peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. 4. Silakan klasifikasi bentuk-bentuk disiplin belajar. Dapat mengatur waktu belajar, rajin dan teratur belajar, perhatian di kelas, ketertiban diri saat belajar di kelas. 5. Rumuskanlah faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Faktor luar diri siswa, non-sosial, seperti keadaan, waktu, tempat, dan alat untuk belajar. Faktor dalam diri siswa adalah fisiologi, seperti pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, dan sakit yang diderita. 6. Tentukan upaya untuk meningkatkan disiplin belajar. Membiasakan hidup yang teratur, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. 7. Cobalah untuk menemukan manfaat disiplin belajar. Kesadaran diri akan mendorong siswa berhasil dalam belajarnya, memberikan dukungan yang tenang dan efektif bagi proses pembelajaran. Ini adalah jawaban dari kelompok Elang Perkasa. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Elang Perkasa. Selanjutnya ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silakan dari kelompoknya Tiara. Hasil lembar kerja peserta didik dari kelompok Melati. Coba sebutkan satu contoh disiplin dalam belajar yang akan ditulis. Rajin ke sekolah, tidak membuat tugas di sekolah, tidak ngantuk di kelas. 2. Silakan Anda menjelaskan pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar adalah sikap siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku. 3. Coba rumuskan unsur-unsur disiplin belajar. Peraturan, hukuman, penghargaan, konsistensi. 4. Silakan klasifikasikan bentuk-bentuk disiplin belajar. Dapat mengatur waktu belajar, rajin dan teratur belajar, perhatikan di kelas, ketertiban diri saat belajar di kelas. 5. Rumuskanlah faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Faktor yang berasal dari luar diri siswa, faktor yang berasal dari dalam diri siswa. 6. Tentukanlah upaya untuk meningkatkan disiplin belajar. Membiasakan hidup yang teratur, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan serta tempat yang telah tersedia. 7. Cobalah untuk menemukan manfaat disiplin belajar. Kesadaran diri akan mendorong siswa berhasil dalam belajarnya, memberikan dukungan yang tenang dan tertib. Disiplin belajar merupakan jalan untuk sukses. Bagus sekali dari kelompok Melati juga sudah mampu mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Ya, ada lagi yang ingin menyimpulkan terkait dengan hasil pemaparan materi dari kelompok yang sudah tadi dipresentasikan. Ya, silakan Sulastari. Baik, ini kesimpulan dari kelompok Murah Agus mengenai disiplin. Pendapat saya mengenai materi tersebut adalah sepatutnya kita sebagai pelajar harus disiplin dalam artian mampu memaksimalkan atau mengoptimalkan waktu dalam belajar. Ya, bagus sekali pendapat dari Sulastari. Kemudian ada lagi yang ingin menyimpulkan. Satu lagi. Ya, silakan Rizky. Menurut kesimpulan dari kelompok Elang Perkasa, seseorang harus mempunyai kedisiplinan pada diri sendiri seperti disiplin belajar, disiplin waktu, dan memanfaatkan waktu dengan baik agar kita dapat melakukan sesuatu yang kita kerjakan dengan teratur atau baik. Ya, bagus sekali pendapat dari Rizky juga. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya kalian silakan buat kesimpulan pada nomor 8 ya. Setelah itu baru kalian kumpulkan ke depan ya, masing-masing perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan kesimpulannya terlebih dahulu.
kemudian LKPD kepuasan hasil layanan bimbingan klasikal, dengan juga ada LKPD dari kuesioner ya. Nanti dapat kalian kerjakan pada Google Form seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Ya. Selanjutnya kalian ingat untuk melaksanakan teknik apa tadi? Asertif ya. Nanti anak-anak bisa terapkan teknik asertif itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti akan dapat mengurangi kecemasan atau kegelisahan anak-anak, serta dapat meredakan, meluapkan isi perasaan dan isi pikiran kalian seperti itu. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi dalam analoginya, kita harus disiplin seperti ya, yang mampu menaati dan mematuhi segala peraturan, yang tahu benar dan salah, dan juga tetap kompak dan setia dengan kawan-kawannya seperti itu ya. Sehingga disiplin itu sangat penting. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke tahap penutup. Jadi pada tahap penutup ini Ibu minta satu orang siswa agar mampu menyimpulkan kegiatan kita yang sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan William. Jadi rangkuman dari materi yang Bu Ari tadi sudah sampaikan itu adalah rangkuman tentang disiplin belajar. Nah, disiplin belajar itu sangat penting bagi siswa-siswi atau pelajar. Yaitu kita bisa mengatur dalam hal mengatur waktu belajar kita, mengatur waktu kita tidur untuk besok pagi ke sekolah, dan mengatur berbagai hal yang lain. Nah, pesan dari saya, semoga saya dan teman-teman dapat menerapkan disiplin belajar tersebut supaya menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, bagus sekali pendapat dari William terkait dengan kesimpulan yang sudah dibuat. Tepuk tangan untuk William. Selanjutnya, karena sudah pada tahap penutup, jadi Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti kegiatan layanan klasikal ini dengan baik, dengan penuh dengan perhatian dan juga aktif, serta juga sangat menyenangkan ya. Jadi Ibu berharap anak-anak tetap menerapkan disiplin belajar sehingga anak-anak nanti lebih sukses, lebih mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa karena tadi di awal kita sudah berdoa. Nah, pada akhir kegiatan ini kita berdoa. Ada yang ingin memimpin doa pada kesempatan ini? Ya, silakan sampai ke depan. Ya teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk ke tempat duduk.